Siapa berlumur minyak mentah, pemirsa? Ini tanda tanya besar. Inilah yang akan kita telusuri jawabannya dalam dialog kita malam hari ini bersama narasumber kami yang sudah bersama kami di studio. Ini tentunya terkait dengan kasus korupsi penjualan minyak mentah atau yang disebut juga kondensat oleh BP Migas atau SKK Migas yang menyebabkan kerugian negara di tahun 2009 lalu. Kerugiannya cukup fantastis, yaitu hampir senilai 2 triliun rupiah. Atau sekitar 150 sekian juta US dollar. Lantas bagaimana kasus ini bisa terjadi dan sebenarnya siapa sih orang-orang yang seharusnya bertanggung jawab? Termasuk siapa sebenarnya yang menerima uang besar itu karena ternyata belum atau tidak masuk dalam kas negara. Segera kita diskusikan. Narasumber kami yang sudah berada di studio saat ini adalah Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform, Feby Tumiwa. Pak Feby, terima kasih bergabung bersama kami. Terima kasih. Baik. Sehat? Sehat, selamat sore. Kita masih menunggu direktur yang lain, yaitu Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus dari Barreskrim Mabes Polri. Mudah-mudahan nanti bisa bergabung bersama kita. Pak Feby, ya. 2 triliun itu angka besar. Kenapa bisa sampai tidak ada yang masuk ke kas negara? Ya, ini saya kira kalau kita lihat cerita kasusnya ya, ini kan akumulasi dari 2009 sampai 2011. Nah, memang menjadi sangat misterius kalau dikatakan uang senilai 2 triliun itu akumulasi 2 tahun tidak masuk ke kas negara. Kalau akumulasi aja memang cukupkah atau cukup besar juga? Iya, cukup besar. Angka 2 triliun tentunya cukup besar ya. Tapi kalau kita lihat siapa sih yang sekarang terkena kasus ini? Ini kan TPPI. Ya. TPPI itu siapa? TPPI ini kalau saya tidak salah hampir 70% sahamnya dimiliki oleh pemerintah. Ya, lewat perusahaan pengelola aset dan juga ada Pertamina di situ. Sebenarnya TPPI kan punya hutang, ya. Dan sebenarnya salah satu cara supaya TPPI bisa melunasi hutangnya kepada pemerintah adalah dengan mengoperasionalkan kilangnya. Karena kilang mereka cukup baik sebenarnya. Untuk bisa mengoperasionalkan kilang atau bisa memproduksi minyak dari kilang TPPI butuh minyak mentah, butuh kondensat juga. Nah, kondensat itu dari mana asalnya? Kondensat itu adalah dari bagian milik pemerintah dari kontrak kerjasama. Ya. Nah, yang dikelola oleh BP Migas. Ya, jadi kalau saya tidak salah, memang ada semacam negosiasi begitu ya antara pemerintah dan TPPI. Pemerintah dengan pemerintah sendiri dong. Bahwa ya, tapi kan TPPI tidak semuanya pemerintah, karena ada pemilik saham, ada investornya. Bahwa supaya supaya TPPI bisa melunasi hutang kepada pemerintah, maka mereka juga perlu disuplai minyak sehingga kilangnya bisa berproduksi, hasilnya bisa dijual kepada Pertamina. Dengan itulah mereka caranya bisa mencicil utang-utangnya. Nah, jadi saya kira persoalan kasus ini tidak semata-mata dilihat ada pelanggaran, ada apa ya yang disampaikan tadi. Menurut saya memang harus perlu dibuka apa sebenarnya yang terjadi pada saat atau itu. Siapa yang bermain sebenarnya? Ya, kalau misalnya dibilang bahwa uang itu tidak masuk ke negara, tentunya ini uang yang besar ya dan harus diteliti. Kenapa? Sementara kan ada BPK juga yang harusnya mengawasi ya. Harus ada audit forensik sebenarnya ya. Betul. Lebih menilai. Dan yang namanya bagian minyak pemerintah setiap tahun itu kan dicatatkan ya penerimaannya. Ya. Gitu loh. Nah, kalau tidak diterima oleh negara, kemana larinya? Itu jadi artinya kalau aneh, tidak gitu diterima loh. negara, diterima siapa begitu kan? Mungkin yang bisa menjawab adalah Pak Kurtubi. Kita akan coba bergabung dengan Pak Kurtubi, Dr. Kurtubi, anggota Komisi 7 DPR RI yang sudah bersama kita melalui sambungan telepon. Pak Kurtubi, selamat malam. Selamat malam. Pak Kurtubi bisa mendengar suara dari studio, Pak? Iya, saya mendengar. Baik, Pak Kurtubi, bersama saya Doni di studio, ada juga Pak Feby Tumiwa. Menurut pengamatan Anda, Pak Kurtubi, 2 triliun itu kira-kira siapa yang bermain, Pak? Begini, kemungkinannya ya banyak pihak gitulah, kira-kira ya. Jadi substansi masalahnya kan ini soal penjualan
kondensat bagian negara yang di bawah kewenangan PT Migas, ya, di mana PT Migas ini bukan merupakan perusahaan, dia lembaga pemerintah, sehingga dia tidak eligible untuk melakukan kegiatan jual beli migas. Ya, padahal migas milik negara ada di bawah kewenangan dia, sehingga dalam undang-undang migas, ya, PT Migas itu harus menunjuk pihak lain, pihak ketiga, untuk menjualkan minyak bagian negara. Harus menunjuk atau boleh menunjuk, Pak? Harus menunjuk dengan ada anak kalimat dalam undang-undang itu yang dapat memberikan pendapatan negara paling besar. Oke. Nah, itu artinya ya harus melewati tender. Ya. Ya, tidak bisa main tunjuk dengan merekayasa situasi seolah-olah tidak ada cara lain kecuali menunjuk, itu nggak bisa. Undang-undang mengatakan harus bagi sebesar-besarnya penerimaan negara. Ya. Nah, untuk bisa sebesar-besar penerimaan negara dalam hal menjual, ya mestinya penunjukan itu harus lewat lelang. Ya. Lewat itu. Dan PT TPP ini kan tanpa lelang, Pak? Iya, tampaknya kita dengar seperti itu. Walaupun memang sahamnya sebagian besar juga milik pemerintah, tapi kan ini mekanisme lelang harus dilalui kan, Pak? Kira-kira PT TPP ini hanya sebagai legalitas saja, hanya untuk mengeluarkan keuntungan yang akan kembali juga kepada pihak-pihak yang bermain di situ, atau seperti apa kira-kira, Pak? Jadi bisa akhirnya kita mencurigai bahwa ada permainan. Kalau itu penunjukan tidak melewati mekanisme tender. Ya, karena ini kan menyangkut kondensat yang sangat laku di pasar. Sangat dibutuhkan di pasar dalam rangka bahan baku petrokimia. Sehingga mestinya kalau berdasarkan tender akan banyak pihak pembeli yang akan berminat. Ya, sehingga diperoleh pendapatan negara yang maksimal. Ya, tetapi karena tidak ada proses tender itu, maka anak kalimat dalam undang-undang yang mengatakan yang bisa memberikan pemasukan keuntungan bagi negara yang maksimal tidak bisa tercapai. Katakanlah dia sudah tunjuk langsung si PPPI. Mestinya kan sudah ada pembayaran karena kondensat itu diolah oleh pabrik petrokimia seperti TPP ini. Artinya harus sudah ada yang diterima oleh negara, Pak, ya? Betul, soal begini. Jadi setiap kondensat yang diolah oleh kilang petrokimia seperti TPPI ini, dia akan menghasilkan output produksi bahan petrokimia yang value added-nya sekitar 7 kali lipat, bahkan lebih dari nilai inputnya, dari nilai kondensatnya. Ya, jadi pasarnya sudah ada, Pak? Kenapa? Pasarnya sudah ada? Oh ya pasti. Jadi tinggal distribusi aja dong, Pak, ya? Sebab petrokimia ini barang yang sangat dibutuhkan untuk keperluan industri, sehingga mestinya kalau kondensat ini sudah dikirim ke buyer, yaitu ke TPPI, mestinya seketika itu juga sudah ada transfer pembayaran. Oke. Ya, mestinya. Baik, Pak Kurtubi, begini, kita akan lanjutkan di segmen berikut. Tapi sebelum break, begini, mungkin saja ada klausul dalam kontrak antara TPPI dengan SKK Migas, ya, bahwa term of payment boleh saja misalnya per semester, kuartal, atau per tahun. Mungkin nggak dalam kontrak migas seperti itu, Pak? Kenapa? Term of payment bisa diatur nggak, Pak, kira-kira dalam kontrak migas? Iya nggak, Bi. Mestinya, sebentar lagi ini parkir. Mestinya begitu pengiriman langsung bayar sampai ke tempat tujuan itu ya langsung bayar, sebab ini barang yang sangat dibutuhkan di pasar. Siapapun
pabrik petrokimia pasti butuh itu. Oke, baik. Bukan bukan komoditas yang tidak laku. Ya, baik. Ya, sehingga cara-cara pembayaran bisa merugikan produsen atau pemilik kondensat. Ya. Kalau produknya tidak laku di pasar, tidak ada yang mau beli, bisa saja dalam perjanjian jual belinya itu pembayarannya entah bagaimana 3 bulan, 4 bulan atau bagaimana dan seterusnya yang menempatkan produsen atau pemilik itu pada posisi lemah. Tapi masalahnya ini yang beli banyak Pak ya, pasarnya udah ada. Peminatnya banyak Pak. Ya, baik. Pak Qurtubi, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi, tetap bersama kami. Pemirsa, kita lanjutkan kembali diskusi kita malam hari ini. Pak Febi, kira-kira pemerintah tahu nggak kondisi seperti ini? Kan saya pinjam statementnya Pak Qurtubi tadi. Kalau transaksi urusan kondensat atau minyak itu kan seperti barang yang kita beli langsung bayar gitu kan, atau cash on delivery gitu kan biasanya. Nah ini kok sampai bertahun-tahun itu belum ada yang disetor ke negara? Ya, ini menjadi pertanyaan ya. Apakah memang tidak disetor, artinya itu dihitung sebagai hutang atau apa? Karena memang TPPI ini kan cukup bermasalah ya. Kita tahu pada tahun 2010 itu dia sendiri mengalami masalah, nggak mampu melunasi utangnya kepada Pertamina untuk pembelian kondensat juga, sehingga Pertamina nggak mau memasok lagi. Padahal sebenarnya dengan ada kondensat itulah yang membuat dia bisa. Tetapi ini yang cukup mengherankan. Artinya ini berarti mismanagement karena dia dipasok kondensat, dia bisa menghasilkan produk petrokimia yang nilainya tadi kata Pak Qurtubi 7 kali daripada nilai kondensatnya. Tetapi dia punya utang yang tidak hanya kalau misalnya 2 triliun ini nggak disetor, dia sendiri pada saat 2010 itu punya utang $200 juta kepada Pertamina. Jadi apa yang terjadi sebenarnya? Ini yang cukup membingungkan sebenarnya ya. Apalagi kalau statement dari kepolisian yang mengatakan ternyata uang itu nggak disetor. Nah, tetapi kan tidak disetornya menurut saya mungkin bukan di sisi TPPI-nya. Kita nggak tahu apa yang terjadi ya dengan kasus ini. Karena mestinya penerimaan, menurut Anda mungkin saya TPPI sudah melakukan pembayaran? Ya bisa aja seperti itu karena yang menjual minyak milik negara, menjual minyak atau kondensat milik negara itu kan BP Migas. Berarti kalau pada saat dijual pembayaran itu kan diberikan kepada BP kepada yang menjual kepada BP Migas lalu kemudian masuk ke rekening negara gitu kepada kas. Nah kalau saya tidak salah itu kan dikelola oleh Kementerian Keuangan dan harusnya diketahui juga oleh Dirjen Migas. Jadi kalau ada penjualan bagian milik negara yang kemudian penerimaannya tidak ada dan selama 2 tahun ini jadi pertanyaan besar. Itu kalau barang milik negara. Lah kalau barang ini dikategorikan non milik negara karena atas nama TPPI tadi itu. Dia tidak bisa karena kondensatnya. Jadi yang milik negara itu adalah kondensatnya milik negara. Gitu loh. Jadi bukan produk TPPI-nya. Ya, produk TPPI-nya tapi kan melalui TPPI. TPPI kan yang mendistribusikan kepada pasar gitu. Kondensat ini kan bahan baku untuk produk petrokimia. Jadi TPPI mengubah kondensat ini menjadi produk petrokimia. Sebagai bahan baku untuk jadi penjualan produk petrokimianya itu sebenarnya bukan urusan BP Migas. Tetapi yang menjadi urusan BP Migas adalah penjualan kondensat ini kepada TPPI. Kalau barang diterima oleh TPPI, maka dia harusnya membayar. Betul. Artinya kalau TPPI mendapatkan benefit dari bahan petrokimia, itu urusan berbeda. Nah, itu yang kalau dia mendapatkan revenue dari penjualan hasil produk petrokimia, harusnya hasil tersebutlah yang kemudian dipakai untuk mencicil utang-utangnya, gitu loh. TPPI-nya, ya. Sekarang yang sekitar 2 triliun itu belum jelas kemana. Di BP Migas. Gitu. Nah, ini jadi pertanyaan karena sekali lagi alirannya kan, aliran uang itu kan harusnya dicatatkan. Kecuali kalau kondensat itu tidak dicatatkan sebagai bagian milik negara. Itu kemungkinannya ya. Nanti kita harus tanyakan
kepada polisi sebenarnya. Betul, ini adalah ranah polisi. Tapi saya ingat betul, Pak Qurtubi masih bersama kami. Dulu kita sering diskusi soal ini waktu Pak Qurtubi belum aktif di Senayan gitu kan. Pak Qurtubi, jangan-jangan ini sebenarnya kaitannya juga dengan modalitas politik di tahun 2009 kita jelang pemilu. Bisa nggak ada yang bermain-main di situ dari urusan-urusan partai politik, Pak Qurtubi? Pak Qurtubi? Ya, sayang sekali. Pak Qurtubi masih bersama kami? Ya, kami kehilangan hubungan atau kontak telepon dengan Pak Qurtubi. Saya sudah tanya panjang nih, Pak. Nanti kalau sambung lagi diulang sudah lupa. Pak, itu bisa nggak seperti itu kira-kira? Ya, saya kira gini. Ada kan, bukan politisi kan? Saya bukan politisi. Jadi bebas nilai jawabnya. Ya, ini kan sebenarnya kritik ya, kritik yang sebagaimana yang disampaikan Pak Qurtubi tadi itu kan mengacu kepada PP 42 tahun 2002 tentang BP Migas, di mana pasal 11 butir G itu memang menyebutkan salah satu kewenangan BP Migas adalah menunjuk penjual minyak dan gas milik negara. Menunjuk kewenangannya, tapi melalui proses lelang kan, tender kan. Ini yang jadi pertanyaan, karena di dalam peraturan dari PP itu dikatakan menunjuk, ya proses selanjutnya tidak diatur secara lebih rinci. Kemudian dibuat SK Kepala BP Migas yang dikatakan nomor 020 tahun 2003 itu, yang katanya, karena saya sendiri belum baca ya, katanya harus ada, ya kalau ditunjuk tidak hanya bisa ditunjuk begitu, harus ada penilaian dari tim. Yang itu bukan lelang, cuma penilaian. Penilaian dari kelayakannya aja kan? Dari tim ya. Jadi saya tidak tahu apakah memang kalau saya lihat yang prosedur untuk penjualan gas misalkan ya, yang itu peraturan Kepala BP Migas nomor 29 tahun 2009 itu memang bisa penunjukan langsung atau pemilihan langsung. Oke, saya akan coba kembali. Kalau saya lihat mungkin sama begitu, gitu mungkin. Oke, kita coba kembali lagi ke Pak Qurtubi melalui sambungan telepon. Pak Qurtubi, sebelum Bapak sibuk di Senayan sana, kita sering diskusikan juga tentang kasus-kasus mafia di sektor migas ini. Mungkin nggak sih Pak, ini sebenarnya ada permainan dari kalangan teman-teman Bapak politisi juga terkait, karena 2009 kan kita ada hajatan besar Pak. Komentar Anda Pak? Kalau soal pihak-pihak yang memberikan peluang memperoleh keuntungan dari industri migas nasional dalam rangka proses menjual migas sebagai negara, itu akan tetap selalu ada. Terlebih pada pengelolanya itu, saya katakan tadi, tidak eligible untuk menjual sendiri. Ini sistemnya yang salah. Ya. Kenapa migas bagian negara didesain untuk tidak bisa dijual oleh pengelolanya? Berarti regulasinya nggak benar dong Pak? Kenapa? Regulasinya nggak benar dong Pak? Betul, undang-undangnya nggak benar. Ini kan Undang-Undang Migas nomor 22 tahun 2001 yang membuka peluang seperti itu. Memang disengaja Pak, memang disengaja diberikan celah seperti itu kali Pak? Betul. Bapak dirubah dong Pak, Bapak kan sudah di Senayan sekarang. Iya betul. Jadi justru karena itu, ini salah satu motivasi saya mencalonkan diri jadi anggota DPR dan sekarang terpilih. Ya. Di mana tata kelola yang dasarnya Undang-Undang Migas nomor 22 tahun 2001 ini amat sangat merugikan negara dilihat dari segi finansial. Ya. Ini sudah terjadi belasan tahun, dibiarkan terus. Ya. Pak Qurtubi, artinya soal 2 triliun tadi itu, kalau kita runut ke belakang soal regulasi, ini berujung atau bermuara dari soal regulasi kita yang membeli ruang gitu kan, sehingga belum serta-merta juga bisa disalahkan ada pihak-pihak yang bermain. Mau bermain seperti apa? Karena memang ada ruangnya dong Pak. Memang lubangnya diciptakan untuk bermain, untuk menghisap uang negara. Siapa Pak yang paling banyak untung Pak? Yang paling banyak untung trader, pihak ketiga yang ditunjuk. Ya, masa migas milik negara harus dijual lewat pihak ketiga, meskipun saya kata pihak ketiga yang ditunjuk itu, ya,
katakanlah sudah melewati tender. Iya. Ya. Pihak ketiga ini pasti akan memperoleh keuntungan besar kalau dia ditunjuk ngejualin minyak kondensat milik negara. TPPI-nya gimana, Pak? Kenapa? TPPI-nya untung besar nggak dia? Oh ya pasti mungkin ya TPPI atau oknumnya ya yang bisa memperoleh keuntungan besar. Dan ini tidak bisa, kalau bekerja sendiri pasti ada main mata berbagai pihak. Yang main mata Makanya, antara siapa, Pak, kira-kira? Dari pihak BP yang Migas? berkuasa untuk menunjuk. Ya, BP ya, Migas. Ya. Kan Dan, regulasi mensyaratkan begitu kan, boleh menunjuk begitu kan? Iya, karena Dan yang dia nggak ditunjuk bisa menjual sendiri. Ya, jadi tentunya ya nggak bisa main sendiri dia. Dari pihak pembelinya mungkin oknumnya ya ada. Masa transaksi sudah sekian lama nggak ada pembayarannya? Iya, iya. Saya katakan tadi. Kalau kontraktor gimana, Pak? Kenapa? Kalau kontraktor gimana? Kira-kira terlibat nggak? Boleh jadi ada peluang terlibat. Gimana kita lihat kondensat ini berasal dari kontraktor mana? Ya. Nah, ini kecanggihan daripada penyidik tentunya. Saya katakan di Indonesia ini hanya beberapa kontraktor yang menghasilkan kondensat. Tidak semua lapangan minyak menghasilkan kondensat. Kondensat itu adalah jenis minyak mentah yang prima, sudah mirip bensin. Ya. Nah, seperti itu ya. Ya. Kondensat itu sudah mirip bensin. Ya, jadi dia sebagai bahan baku petrokimia amat sangat menguntungkan bagi kimia, sehingga secara rata-rata value added, nilai tambah dari produk petrokimia itu bisa 7 kali lipat dari harga kondensat atau intake. Ya, Pak Qurtubi, ini kan kita sedang mencari kira-kira siapa sih yang bermain atau yang paling mendapatkan untung dari transaksi migas ini. Menurut pengamatan dan pengalaman Bapak, ini kan mafia di sektor ini luar biasa, Pak. Sudah cukup banyak dan belum bisa diberantas sampai hari ini. Kira-kira yang paling diuntungkan apakah dari ranah politik atau dari pemain-pemain minyak saja, Pak, kira-kira? Yang paling diuntungkan adalah pejabat yang berwenang untuk menunjuk. Maksudnya di BP Migas? Oh iya dong. Siapa kira-kira, Pak, kepala BP Migas? Saya tentu nggak bisa mengatakan si ADB. Maksud saya ketika kontrak itu ditandatangani, yang menandatangani kontrak itu mewakili negara adalah kepala BP Migas kah atau? Iya. Oh, oke. Kepala BP Migas. Ya. Tapi saya tidak menunjuk siapapun. Oh, bukan, kita tidak bahas orang, kita masalah mekanisme. Dalam sistem undang-undang migas, BP Migas itu harus menunjuk pihak ketiga untuk menjual migas bagian negara. Tapi BP Migas nggak bisa disalahkan dong, Pak Qurtubi. Artinya kan BP Migas menjalankan regulasi juga, bahwa BP Migas diberi peluang untuk menunjuk, begitu kan? Betul, tetapi di regulasinya itu disebutkan dalam hal menunjuk pihak ketiga itu harus yang bisa memberikan keuntungan yang maksimal bagi negara. Nah, ini mungkin multi interpretasi ya, tapi interpretasi yang universal. Keuntungan bagi negara kan, Pak, bukan bagi pejabat ya, Pak ya? Iya, harus melewati tender. Oke, baik. Pak Qurtubi, iya. Pak Qurtubi, kita break dulu, Pak. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi.